Oke, kita lanjutkan kegiatan belajar 2, yaitu penyusunan anggaran utang dan neraca. Jadi mengenai persediaan, ada persediaan bahan baku, ada persediaan barang jadi, ada persediaan dalam proses. Sekarang kita menuju ke laporan yang lain, yaitu anggaran yang lain, yaitu anggaran utang dan anggaran neraca. Pengertian anggaran utang. Apa itu anggaran utang? Adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang sendiri merupakan kewajiban debitur untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor selama waktu tertentu. Ada utang usaha, yaitu terjadi akibat membeli barang dagangan secara kredit untuk keperluan rutin, kebalikan dari piutang usaha. Sedangkan untuk utang dagang terdapat pada perusahaan dagang, kebalikan dari piutang dagang. Kita sebelumnya sudah mempelajari mengenai anggaran piutang usaha. Sekarang utang usaha, kebalikannya. Oke. Di modul dijelaskan beberapa macam utang, misalnya kredit modal, wesel bayar, utang obligasi. Ini macam-macamnya utang. Kemudian kegunaannya apa? Yaitu utang jangka pendek digunakan untuk keperluan modal kerja atau harta lancar. Utang jangka panjang untuk keperluan membiayai harta tak lancar, yaitu bisa berupa investasi. Tujuan utama dari utang adalah untuk ekspansi. Ekspansi yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Keuntungan dari ekspansi adalah adanya produksi yang ekonomis, pembelian dan penjualan yang ekonomis, manajemen yang ekonomis, dan pembelanjaan yang ekonomis. Oke. Kalau teman-teman lihat di tabel 6.15, di situ ada perbandingan laba sebelum ada utang dan setelah ada utang. Kan ini kan kegunaan utang kan untuk ekspansi yang nanti pada akhirnya akan menambah laba. Itu niatnya utang itu seperti itu kegunaannya. Kita buktikan kalau di tabel 6.15, kalau jualannya sebelum utang 1.500, tapi setelah ada utang ekspansi adalah 1.800, karena kita utang untuk memproduksi lebih banyak. Kalau memproduksi lebih banyak, kemungkinan penjualan juga akan lebih banyak, kan semacam itu. Jadi penjualannya semakin banyak, yaitu 1.800, dengan harga pokok barang terjual sama 1.200. Maka laba kotornya 300 untuk sebelum utang dan 600 untuk sesudah utang. Kemudian beban usaha 200 dan 300, sehingga di jumlah ada utang 500 pada kolom yang kanan, karena dia kan utang 500 rupiah untuk menambah ekspansi. Seperti itu. Modal sendirinya sama, modal usahanya 500. Karena ada 500 yang utang, ada modal sendiri juga. Rentabilitasnya 20% untuk yang ada utang ekspansi. Rentabilitas ekonomis dan rentabilitas modal sendiri adalah 27%. Jadi lebih menguntungkan jika menggunakan atau jika mengambil utang ekspansi. Itu. Oke. Lalu faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Yang pertama adalah ekspansi. Saat
perusahaan berniat untuk melakukan ekspansi, maka dibutuhkan tambahan modal kerja. Oleh karena itu dilakukan utang. Ini gampangannya seperti itu. Ada juga motif di sini, ada motif ekonomi atau motif rasional, ada juga motif psikologis atau ambisius. Kalau motif ekonomis, sebagaimana ya ini ingin tambah ekspansi pada umumnya, bermaksud untuk menambah laba dan seperti itulah. Kalau ambisi personal dari pemilik perusahaan untuk memperoleh kekuasaan yang lebih besar, ini motif lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi anggaran utang adalah struktur modal. Ada struktur finansial konservatif vertikal, ada struktur finansial konservatif horizontal. Kalau vertikal, memberikan batas imbangan yang harus dipertahankan oleh perusahaan mengenai besar modal asing atau utang dengan modal sendiri, berdasarkan anggapan bahwa pembelanjaan yang sehat itu pertama-tama harus dibangun modal sendiri, baru kemudian utang. Dan perbandingannya modal sendiri dan utang tidak boleh lebih dari 1:1. Ini kalau vertikal. Nah, kalau horizontal, memberikan batas imbangan antara besarnya modal di satu pihak dengan besarnya aktiva tetap plus sediaan besi di lain pihak. Semacam itu. Silakan dibaca, ada di modul di halaman 6.44. Ini mengenai struktur modal vertikal dan horizontal. Oke. Sekarang langkah dalam menyusun anggaran utang. Anggaran utang ini dilakukan oleh bidang keuangan yang bekerja sama dengan bidang pembelian rutin. Jika melakukan utang jangka panjang, maka diperlukan juga diskusi antara bidang keuangan dengan bidang produksi. Sekarang masuk di ilustrasinya, di contoh 6.1. Ilustrasinya kurang lebih sama dengan yang kita pelajari di piutang usaha. Oleh karena itu, ya kan, kalau piutang kita memberikan penjualan kredit pada konsumen. Nah, sekarang saatnya kita menjadi konsumen. Kita diberi utang oleh produsen kita, seperti itu. Nah, oke. Sekarang contohnya di sini membeli, ini apa istilahnya? Belian atau pembelian dianggarkan sebagai berikut. Bulan Januari, Februari, Maret 20.000, 30.000, 40.000. Berdasarkan kebiasaan membayar, ini adalah syaratnya. 50% dari belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari setelah bulan pembelian. 30% dibayar 20 hari dan 20 seperti ini. Nah, jangan lupa bawahnya ini ada keterangan lagi bahwa syarat pembayaran 5/20 net 30. Artinya pembeli mendapat potongan 5% dari barang yang dibeli jika membayar dalam waktu 20 hari sejak barang diterima. Oke. Sebentar. Ada lagi perasaan. Oke. Oh ya. Oke, maka cara penghitungannya untuk yang Februari adalah 50% dari 20.000 karena dia dalam bulan Februari. Dia bulan selanjutnya. Ini kan
setelah bulan belian.